Oke, selamat pagi semuanya. Ya, bulan ini kita belajar tentang hidup dipimpin Roh Kudus, ya. Walk by the Spirit, hidup dipimpin Roh Kudus. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Kalau kita hidup dipimpin Roh, maka kita nggak akan hidup sesuai dengan daging kita. Itu pilihan kita. Nah, saya mau ajak kita lihat dulu satu. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi buah Roh ialah kasih, kebaikan, kesetiaan, tidak ada hukum. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah Roh ialah 9 ini. Saudara perhatikan yang hijau, buah Roh. Katakan buah Roh. Jadi kalau kita lihat, saudara, semua ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu sebetulnya satu buah dengan 9 rasa. Bukan buah-buah Roh. Satu buah dengan 9 rasa. Saya mau nanya, buah kiwi rasanya apa? Kiwi rasanya kiwi itu gimana? Kiwi rasanya apa? Asam. Ada manisnya nggak? Ada manisnya. Ada apanya lagi? Garing. Garing itu gimana ya? Nah, saudara bisa lihat gini kan? Buah kiwi ada manis, ada asam, ya kan? Ada kecutnya, ada apa lagi? Ada beberapa hal yang saudara bisa rasakan dalam buah kiwi. Buah-buah yang lain juga begitu. Duren, ada manis, ada pahit, ada macam-macam. Nah, sama seperti buah Roh, satu buah 9 rasa. Jadi ini bukan, kalau saudara lihat tadi kita kembali sebentar, buah Roh ya. Ini bukan untuk dipilih kayak di pasar. Saya mau belajar kasih aja deh. Saya kalau yang soal kemurahan gue bukan orangnya. Gue bukan yang berbagi-berbagi. Gue mau damai sejahtera aja. Ini bukan dipilih di pasar, saudara. Ini satu buah. Buah Roh ialah. Semuanya ada, 9-9-nya ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Dan Alkitab bilang, nggak ada hukum yang menentang hal itu loh. Saudara boleh jungkir balik dalam dunia persilatan, boleh hidup cari pengalaman dimanapun. Akhir-akhirnya saudara akan setuju bahwa benar sih, sebetulnya ini, kalau hidup dipenuhi dengan buah Roh ini, maka kita itu baru hidup. Amin. Ya, coba kita lihat sekali lagi. Satu buah dengan 9 rasa, berarti dia harus simetris kalau bertumbuh. Nah, saudara lihat, simetris itu apa? Bertumbuh dalam semuanya, 9-9-nya tadi. Mungkin saudara bilang nih, waduh mana bisa, perhatikan baik. Bisa. Gini, kesadaran untuk hidup berbuah, itu akan semakin kuat dalam hidup kita. Waktu kita menghadapi masalah, perhatikan baik. Kita anak-anak Tuhan, setuju ya? Saudara lihat nih, kita balik lagi ke ayat tadi. Kalau kita lagi bete, maka kita akan diingatkan, iya ya, gua seharusnya bersuka cita. Setuju? Waktu kita lagi enggak sabar, kita akan diingatkan untuk belajar sabar. Waktu kita pelit, harusnya kita diingatkan juga untuk belajar murah hati. Jadi dalam seluruh bagian hidup kita, kita akan diingatkan untuk berbuah simetris. Sesuai dengan kondisi saat itu, buahnya ada. Nggak ada yang bilang nih, wah saya emang nggak mau yang ini. Waktu nggak menguasai diri, kita akan mulai diingatkan untuk berbuah dalam penguasaan diri. Jadi kesadaran untuk hidup berbuah itu akan semakin kuat dalam hidup setiap kita. Dalam seluruhnya, dalam 9-9-nya. Waktu kita menghadapi berbagai hal dalam hidup ini. Amin. Buah Roh itu proses, pasti. Gak langsung, proses. Lama-lama makin subur, makin lama makin baik buahnya, makin lama makin dewasa. Amin. Ya. Pasti buah Roh itu pasti. Kalau saudara dan saya merenungkan Tuhan terus, dan saya merenungkan Yesus terus, merenungkan firman Tuhan terus, pasti hidup kita mengarah ke sana. Karena firman akan mengingatkan kita untuk berbuah. Tuhan Yesus akan mengingatkan kita untuk berbuah. Kehidupan Yesus akan mengingatkan saudara dan saya untuk berbuah. Jadi itu pasti. Amin. Bisa lama, tapi pasti. Nah, sekarang saya mau ajak kita belajar di minggu ini tentang love, tentang kasih. Ya, dari 9 tadi saya mau ajak kita lihat tentang kasih. Oke. Ayatnya bilang begini. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan ia tidak mencari keuntungan.
Itu artinya apa? Nggak egois ya? Nggak egois. Coba kita lihat berikutnya. Ia tidak dan tidak menyimpan. Ia tidak. Ayo baca sama-sama ya, 2, 3. Ia tidak. Tetapi karena ia menutupi, percaya, mengharapkan, sabar menanggung segala sesuatu. Yang setuju kata amin. Kasih itu luar biasa. Kalau selalu lihat ini luar biasa. Biasanya ayat ini selalu kita dibacakan tiap kali pernikahan. Dan sometimes saya tiap kali dengar ini juga hati saya selalu bilang, wow, kasih itu luar biasa. Saya ulang ya, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya kan? Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak egois. Tidak pemarah, nggak nyimpen kesalahan orang lain. Amin. Kalau kita kadang-kadang malah simpen, saudara, semuanya ingat semua kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ya kan? Waktu orang yang kita tidak sukai, ngalamin hal yang nggak enak, kadang-kadang kita bersuka cita kan, saudara? Jujur ya, rasain lu nih. Oh, tapi mulutnya gini, aduh kasihan ya, kasihan. Saya ikut doain ya. Tapi di hati, sia. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan kasih itu. Tapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu. Orang lain bisa salah tapi nggak kita umbar. Dia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Selalu berharap orang akan menjadi lebih baik. Sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saudara renungkan ini bagus sekali. Dan sekali lagi. Waktu saudara renungkan. Itu akan mendorong kita berbuah. Amin. Waktu menghadapi kondisi yang berbeda, kita diingatkan sama firman Tuhan. Makanya kalau orang suka merenungkan firman, pasti berbuah. Karena waktu kita ngalamin sesuatu, diingetin. Woi, ambek di jalanan, pasti diingetin. Aduh, betul nggak? Ya, setuju ya? Waktu diingetin firman. Ya. Nah, coba kita lihat sebentar. Sekarang wujud kasih menurut Alkitab. Banyak. Tapi saya mau ajak kita nggak bisa bahas semua. Mengampuni dan berdamai aja. Ya. Mengampuni itu apa sih? Mengampuni itu menolak untuk membalas. Bisa balas, tapi menolak untuk membalas. Itu mengampuni. Mengampuni artinya terbuka untuk berdamai. Ya kan? Terbuka untuk berdamai sama orang yang berbeda sama kita. Mengampuni selalu butuh pengorbanan. Selalu. Kenapa? Karena waktu kita mengampuni, kan ada kesalahan berarti. Kesalahan itu kan harus ada yang nanggung. Saudara pecahin gelas saya, misalnya gitu kan. Saya bilang, Isman misalnya, Pastor Isman pecahin gelas saya. Sorry ya dia, sorry. Gue ganti, nggak usah. Berarti apa? Saya yang menanggung rugi, gelas saya hilang. Waktu saya mengampuni Isman dan tidak menuntut dia mengganti rugi semuanya, maka saya memilih untuk saya, biar saya saja yang dirugikan. Mengampuni bicara selalu tentang pengorbanan. Mengampuni selalu ada hal yang harus ditanggung. Mengampuni bukan berarti tadi misalnya tabrakan lalu ya saya ampunin, bisa aja dia ganti, tapi tetap ada kesalahan yang harus ditanggung. Mengampuni itu juga berarti begini loh, mengakui bahwa orang itu juga bisa berdosa sama saya seperti saya berdosa, saya bisa berdosa. Saudara, ada satu cerita seorang hamba Tuhan pernah diperkosa waktu dia umur belasan tahun, 13 tahun kalau nggak salah, atau kurang. Terkenal sekali, Mendoza namanya, dia orang Filipina, papinya pendeta. Kapan dia diperkosa? Waktu papinya dan beberapa orang tua lain sedang pelayanan, bikin home misalnya begitu di rumah orang, anak-anaknya ditaruh di satu rumah hamba Tuhan. Saya pernah ceritain ya sama saudara kalau saya. Lalu tiba-tiba dikemasukan rampok dan diperkosa. Yang pasti dia benar. Tapi waktu ditanya, dia sudah besar sekarang, dia sudah menikah, dia happy, dia melayani, ditanya, dulu kamu dendam nggak? Enggak. Kenapa? Sebab waktu saya diperkosa, saya bisa sadar, wow, orang ini segitunya ya jahatnya. Tapi dia juga diingatkan, saya juga nggak kalah jahat sama mereka. Untung saya kenal Yesus. Hal itu yang menguasai pikiran dia dan membuat dia bisa mengampuni. Polisi datang, ini tahun berapa di Filipina, polisi datang, kan mungkin mereka hamba Tuhan yang juga dikenal banyak sehingga banyak koneksi yang belain, dan polisi bilang ini, Bapak mau bagaimana? Kasarnya gini, orang-orang itu dibikin hilang juga bisa.
Tapi mereka bilang proses saja sesuai hukum, tapi kami memaafkan mereka. Jadi jangan diapa-apain, jangan diampuni. Buat saya gini, orang tua lihat anaknya diperkosa bisa memaafkan yang perkosa anaknya. Anaknya yang diperkosa dia bilang, saya dicium laki aja belum pernah. Karena dia tipe yang mau menghormati firman, menjaga kekudusan, saya dicium laki aja belum pernah. Tapi diperkosa, anak perempuannya pun bisa mengampuni. Saudara renungkan ini, betapa buah roh itu bisa begitu rupa membuat saudara dan saya melampaui apa yang orang bilang, apa yang kemampuan orang. Setuju? Bisa mengampuni, bisa tetap damai sejahtera, bisa tetap bersuka cita, bisa gak membenci. Itu luar biasa loh. Menurut saya yang berbahagia kita gak membenci. Kalau saudara kebayang anak belasan tahun diperkosa apa? Hidupnya rusak kan? Lepas. Magnetnya nempel di sini. Gimana mau tempel lagi? Oke. Sambil saya ngomong ya. Kadang-kadang kalau yang saudara bayangkan apa? Saya jujur, saya pelajari hidup wanita ini. Karena dia seumur saya sekarang. Saya pelajari dia. Karena gini, buat saya enggak. Biasanya hidupnya hancur. Biasanya dia punya banyak alasan untuk pahit. Saudara ulik deh saudara. Enggak ya. Saya cari dia diwawancara siapa, bukunya. Dan semua gini. Ternyata pengampunan tuh Roh Kudus bisa membuat kita betul-betul dipulihkan dan tetap punya masa depan. Damai luar biasa. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara lihat ini. Manusia itu tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Setuju? Tidak bisa mengasihi dari dirinya sendiri. Kayak tadi. Diperkosa bisa mengampuni. Bapak yang anaknya diperkosa bisa mengampuni. Itu susah. Manusia tidak bisa mengasihi dari dirinya sendiri. Karena kita hanya bisa mengasihi apa yang jadi bagian hidup kita. Saudara, ada orang bilang nih, saya nggak pelayanan dulu pastor ya, saya mau melayani keluarga. Kesannya bagus nggak? Saya mau melayani keluarga saya. Kesannya bagus. Tapi itu mah bukan kasih menurut saya. Itu egois. Kita cuma bisa mengasihi apa yang milik kita. Kita nggak bisa melayani orang yang tidak ada hubungan sama kita. Makanya di CLCC saya terus ajak kita belajar untuk melayani masyarakat. Kenapa? Nggak ada hubungan, beda latar belakang, beda kepercayaan, beda suku bangsa, belajar melayani. Belajar mengasihi. Saya kalau ajak saudara, nggak harus rutin loh saudara. Saya cuma ajak, ayo 6 bulan sekali aja, yuk turun. 6 bulan sekali. Belajar. Nanti saudara akan lihat sesuatu. Karena gini, kita akan belajar apa? Kita tidak bisa mengasihi dari diri kita sendiri. Kita cenderung mengasihi apa yang jadi punya kita. Saya sayang sama anak saya. Nggak istimewa, saudara. Kalau nggak sayang anak, itu baru istimewa. Setuju? Orang sayang sama anak nggak istimewa. Oh, saya melayani anak saya. Nggak istimewa. Itu justru menunjukkan betapa egoisnya kita. Kalau kita tidak mau melayani yang lain, cuma mau melayani keluarga. Setuju ya? Coba saudara lihat ini. Menemukan berhala dan Tuhan di balik pertengkaran. Kenapa kita tadi soal mengampuni, belajar mengasihinya kan? Karena kita bisa menemukan berhala dan Tuhan di balik pertengkaran. Saudara tahu, waktu kita bertengkar, baik sama teman, baik sama orang, baik sama siapapun juga di jalan, atau terutama sama suami istri. Setuju ya? Waktu bertengkar, perhatikan baik saudara. Apa yang kita bisa pelajari banyak. Apa yang membuat saudara bertengkar? Tersinggung kan? Karena apa yang membuat saudara tersinggung? Gini loh, itu adalah bagian di mana ego kita diberi makan. Berhala kita diberi makan begitu rupa sampai berkembang. Makanya waktu marah apa? Di jalan kita bilang, kurang ajar lu. Nggak hormati gua. Merasa nggak berarti berhala kita adalah dihormati. Saya pengen dihormati. Begitu direndahkan. Padahal Alkitab juga bilang ini, kita hamba. Tapi kita nggak bisa jadi hamba. Kenapa? Karena ego kita diberi makan begitu rupa. Berhala kita diberi makan sampai besar. Marah sama istri. Kamu nggak hormat sama saya. Kamu gini-gini. Wah, istrinya juga marah. Kamu juga nggak sayang sama saya. Berarti egonya apa? Pengen disayang. Wajar nggak? Wajar. Tapi nanti perhatiin baik ya. Tapi gini, kita cenderung kali kita pengen menerima, bukan memberi. Dan waktu
Ego kita terus, berhala kita dikasih makan, dia jadi monster. Ego itu monster loh saudara kalau dipuaskan. Ego itu akan jadi monster kalau dipuaskan, dikasih makan terus, dia akan tambah besar, dan berantemlah kita. Makanya di balik setiap pertengkaran, saudara akan belajar, kalau mau merenung, kita akan menemukan apa sih berhala kita. Ribut, kenapa? Soal uang belanja. Salah satu pasti egonya ada di, kecuali memang uang belanjanya kasih Rp1.000 gitu, ini buat belanja sebulan, nah itu keterlaluan, memang perlu berantem, saya bantu saudara, kira-kira begitu ya. Tapi kadang-kadang gini loh, kita itu kan cinta uang. Uang kita kesenggol dikit, marah. Ada seorang yang bilang ini, saya memang kalau 50.000 aja lu nggak balikin, gue marah loh. Padahal ini orang mungkin punya banyak sekali. Tapi bilang, saya marah sih 50.000 aja. Merasa hak dia diambil. Oke, satu sisi bukan sesuatu yang salah. Tapi sudah lihat gini, kenapa bisa sampai begitu? Ego yang berubah jadi monster waktu terus dikasih makan. Nah, setiap pertengkaran akan membantu kita kalau mau direnungkan untuk kita menemukan berhala dan menemukan di mana Tuhan saat itu. Di mana Tuhan sebenarnya di hati kita? Suami istri ribut. Coba cek ya. Kamu nggak sayang sama saya? Pertanyaannya gini, apakah kamu nggak menyadari betapa Tuhan sayang sama kamu? Apa kamu nggak menyadari betapa Tuhan sudah mengasihi kamu? Kamu nggak hormat sama saya. Apa kamu nggak sadar betapa Tuhan sudah menghormati kamu? Sampai dia mati di atas kayu salib. Sampai Tuhan pencipta langit dan bumi mau turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Betapa engkau berharga di mata Tuhan. Betapa. Tapi itu nggak kita peduliin. Sampai akhirnya kita mudah tersinggung, merasa tidak dihormati. Tuhan bilang, kamu nggak rasa ya aku hormati kamu? Kamu nggak rasa ya aku hargai kamu? Aku cintai kamu. Sampai kamu harus cari di tempat lain. Di situ, sekali lagi perhatian baik, menemukan berhala dan Tuhan di balik pertengkaran. Setiap kali bertengkar, coba lihat, belajar itu. Amin. Nah, saya mau ajak kita mulai lihat tentang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Jadi kita semua dipanggil untuk saling mengasihi. Bukan untuk minta dikasihi saja, tapi saling mengasihi. Kenapa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saya ulang ya, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau sampai kita nggak mau belajar mengasihi, berarti kita nggak pernah kenal Allah kita. Karena kalau kita kenal dia, dia adalah kasih kok. Amin. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kita kenal dia, karena itulah kita mau belajar mengasihi. Oke? Jadi definisi kasih menurut Alkitab apa? Allah adalah kasih. Katakan sama-sama, Allah adalah kasih. Jadi kasih bukan sekedar perasaan. Saya tadinya yang kalimat keduanya mau pakai bahasa sehari-hari, tapi saya pikir ada beberapa orang suka dengan bahasa baku, jadi saya tetap kasih bahasa baku ya. Kasih bukan sekedar perasaan, tapi hakikat dari Allah sendiri. Kasih adalah sifat ilahi yang menjadi dasar semua perbuatannya. Kasih itu mendasari semua keputusan Tuhan loh, yang sometimes kita rasa juga tidak adil. Setuju? Ya. Sometimes kita nggak bisa melihat dari mana sisinya Tuhan mengasihi ya, kok Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi kalau kita percaya Allah adalah kasih, maka kita akan bilang nih, walaupun aku tidak mengerti, aku percaya semua ini dasarnya kasih. Papi saya baru dioperasi, beberapa mengunjungi, terima kasih ya, malah ini 84 ususnya harus dipotong karena ada keloid, gara-gara dulu pernah 25 tahun yang lalu pernah dioperasi, ternyata bekas operasi itu berkembang terus jadi keloid, akhirnya menyumbat si usus, akhirnya harus dipotong. Dipotong 84, nggak bisa pulih terlalu cepat, jadi pakai kantong, dan dokter menyarankan jangan disambung lagi deh, nanti takutnya operasi terlalu besar lagi, nanti lama lagi, berat lagi pemulihan, jadi disarankan pakai itu terus. Di dalam pakai itu, dalam semua ini, kami
keluarga kami bertemu dengan beberapa orang yang membuat kami belajar tentang bahwa gini, wow, orang itu bisa melihat hidupnya dengan pahit, orang itu bisa melihat hidupnya dengan bersyukur. Ya, ada satu dokter yang sudah pensiun. Biasanya orang pensiun suka uring-uringan, setuju ya? Uring-uringan kenapa? Merasa post power syndrome, nggak ada lagi kegiatan. Tapi dia sibuk menolong orang, dia keliling, dan sometimes dia nggak terlalu tahu, dia cuma perhatiin pasien-pasien lain, dilihat apa yang dia butuh, apa yang dia bisa tolong sebagai mantan dokter. Dia memberi saran, memberi masukan, dan buat kami semuanya berguna sekali. Karena buat kami yang nggak punya latar belakang dokter, kan nggak ngerti, oh harusnya begini, oh harusnya begitu. Tapi orang ini mau terus ngunjungin, sampai kadang-kadang makanan papi saya dicoba. Ini kurangnya ini. Dia memberi tahu terus, dan dia layani bukan cuma kami, dia melayani orang-orang lain. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma dia bilang, saya mau tetap berguna sampai akhir hidup saya. Wow, itu luar biasa. Satu lagi, keluarga saya diperkenalkan sama orang yang sudah berapa tahun katanya? 7 tahun, 11 tahun pakai kantong. Karena akhirnya mami saya cerita ke Surya katanya, Pastor Surya waktu sana mami saya cerita tentang orang ini. 11 tahun pakai kantong, dan dia ngajarin gimana mengatur kantong dari papi saya yang kita baru sebulan mulai pakai, kan begitu ya, ngajarin. Tapi waktu kita dipelajari hidupnya banyak musibah, saudara. Tapi dia bilang, dia bisa jawab begini loh. Semua ini sudah ditanggung di atas kayu salib oleh Yesus. Dan saya tahu Tuhan baik buat saya. Dan adik-adik saya cerita, saya nggak ketemu dengan beliau, tapi adik-adik saya cerita. Orangnya hidupnya damai, penuh sukacita, penuh apa. Beda seringkali kita nggak ngalamin musibah banyak kayak dia, tapi kita kehilangan damai. Halo, amin. Jadi damai itu bukan ditentukan sama apa yang kamu punya di dunia ini, tapi damai ditentukan siapa yang memerintah di hati ini. Perenungan kita bagaimana? Kalau kita belajar mengenal Allah, maka hidup kita akan penuh damai. Kita akan bisa belajar mengasihi, yang setuju kan amin. Sekali lagi, kasih bukan sekedar perasaan, tapi kasih adalah Allah sendiri. Kasih adalah sifat dari Allah yang mendasari semua keputusannya. Kalau saya ceritakan kehidupan orang yang sudah pakai 11 tahun tadi pakai kantong, saya kok yakin sudah akan lihat gini, hidup kita jauh lebih beruntung daripada dia. Tapi adik-adik saya diberkati, makanya sampai cerita sama Pastor Surya. Kenapa? Karena gini, kok bisa ya? Kita yang lebih enak hidupnya, kok dia yang lebih bersukacita? Kita yang lebih nyaman hidupnya, kok dia yang penuh damai? Kita yang lebih nyaman hidupnya, kok dia yang mau pelayanan? Pagi-pagi jam 7 muncul di rumah orang tua saya. Bantuin orang tua saya. Rumahnya jauh, saudara. Mungkin perlu hampir 1 jam kali dari rumahnya ke rumah orang tua saya. Tapi kok mau? Sementara mungkin keluarga besar saya juga ada yang gini. Saya melayani keluarga saja dulu. Nangkep ya? Tidak mau melayani yang bukan keluarga. Saya mau mengasihi anggota keluarga saja dulu. Tidak mau melayani orang yang bukan anggota keluarga. Sekali lagi kita perlu pertanyakan, itu kasih atau itu egois? Amin. Sumber kasih menurut Alkitab apa? Sumber kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 tadi sumber kasih kan Allah itu adalah kasih, dan 1 Yohanes 4 ayat 19 menguatkan gini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kalau tadi saudara bilang, waduh, kalau gitu saya masih jauh banget dong ya dari mengasihi, setuju? Tapi Alkitab bilang ini, kita tuh bisa mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kalau nggak terima lebih dulu, nggak bisa. Kita mengasihi karena kita sudah lebih dulu menikmati. Makanya gini, perlu sekali mengalami kasih Tuhan. Itu yang membuat kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Jadi sumbernya nggak pernah bisa dari diri sendiri. Sumber kasih itu nggak mungkin dari kita. Kita egois. Saya juga egois. Nggak mungkin saya bisa mengasihi. Tapi kalau kita terus menikmati kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, lihat, kasih itu yang akan menggerakkan saudara dan saya mengasihi orang lain. Apa sih wujud kasih? Saya akan tutup sebentar lagi supaya saudara semangat. Wujud kasih menurut Alkitab apa? Yang pertama gini, kasihlah Tuhanmu. Amin. Kalau saudara mau belajar menyatakan kasih, yang pertama kasih Tuhanmu. Mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama mengasihi Tuhan.
Yang kedua, kasih sesamamu. Bahkan Alkitab bilang, hukum yang kedua yang sama dengan itu, yang sama dengan mengasihi Tuhan tadi adalah mengasihi sesama. Jadi kalau saudara dan saya bilang, saya mengasihi Tuhan Pak, saudara akan melayani sesama. Tapi kalau saudara, izinkan saya bilang, kalau kita bilang nih, saya mengasihi Tuhan, tapi saya akan fokus mengasihi keluarga saya dulu. Jangan-jangan kita belum mengasihi Tuhan. Karena Alkitab bilang ini, mengasihi Tuhan yang sama dengan itu adalah hukum yang kedua, mengasihi sesama. Wujud mencintai Tuhan itu mencintai sesama. Karena Tuhan juga mencintai manusia. Tahu kenapa mencintai sesama? Karena sesama itu diciptakan juga serupa dan segambar dengan Allah. Setuju? Serupa dan segambar dengan Allah. Kalau yang serupa dan segambar aja kamu juga nggak bisa mengasihi, Tuhan mau bilang ini, kemungkinan kamu juga nggak mengasihi Tuhan. Disitulah kita perlu merenungkan, ya. Makanya gini, kalau saudara lihat ini, siapa yang tidak berdosa pernah? Ingat itu? Siapa yang tidak berdosa silakan lempar batu. Suatu kali banyak orang-orang yang bilang mengasihi Tuhan, ahli-ahli agama kumpul semua mengasihi Tuhan dan bawa seorang perempuan ketangkep berzina. Yang jadi pertanyaan ini, waktu ketangkep berzina, kan dibilang ketangkep basah berzina. Kok cuma satu? Masa berzina sendirian? Lakinya di mana? Yang dibawa cuma perempuannya. Mau ketangkep berzina. Hukumnya bilang ini, lempar batu. Dan Tuhan bilang ini, oke, yang nggak ada dosa, lempar batu duluan. Dan waktu itu semua orang nggak ada yang lempar batu. Kenapa? Nanti perhatikan maksudnya dari ini semua apa. Yang kedua, siapa yang diampuni, selayaknya mengampuni. Dengan kata lain begini loh saudara, setiap kali kita bertengkar, setiap kali ada sesuatu, sebetulnya adalah sesuatu yang bagus apa? Kita bisa selalu mengingat gini, pengalaman tentang kasih Allah. Setiap kali saudara kecewa sama orang, saudara marah sama orang, coba renungkan ini. Kita pun bikin kecewa sama Tuhan, bahkan persis seperti yang dia lakukan. Nah maksudnya, Pak saya tidak pernah mencuri. Alkitab bilang nih, seringkali kita mencuri apa yang sebetulnya punya Tuhan. Setuju ya? Pak saya tidak pernah berbohong. Seringkali kita berbohong, kita mengasihi Tuhan. Kalau Om Kris Manusama suka bilang ini loh, ayo kita beri yang terbaik sama Tuhan. Saudara udah nggak usah gombal lah, dia bilang gitu. Nggak usah bohong. Kita kapan sih beri yang terbaik sama Tuhan? Yang ada kita beri yang sisa buat Tuhan. Halo? Halo? Kadang-kadang kita, saya sudah beri yang terbaik. Kapan kita beri yang terbaik? Kita beri sisa. Nah, lihat ini. Waktu saudara bilang, dia bohongi saya. Kita pun bohongi Tuhan. Dia nggak mengasihi saya, kita pun nggak mengasihi Tuhan. Lihat baik. Semua yang tadi, semua pengalaman kita akan membuat gini loh. Seharusnya saudara diingatkan gini, bahwa saya juga sudah diampuni. Dan siapa yang diampuni, selayaknya dia mengampuni. Siapa yang dikasihi, selayaknya dia juga bisa belajar mengasihi orang lain. Siapa yang tidak berdosa, kamu boleh menghakimi orang lain. Tapi tiap kali kita ngomongin misalnya Sahroni, ya kan? Kita mau ngomongin dia, kita mikir-mikir, jangan-jangan kita juga mirip dia. Setuju? Yang harusnya mungkin kita juga dijarah, kita juga apa? Karena yang dikomplainin orang tentang ada juga pada kita nih. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Siapa yang tidak berdosa, silakan lempar batu. Nah ini dia, pengetahuan tentang kasih Allah itu beda sama pengalaman akan kasih Tuhan, betul? Belajar yuk untuk kita mengalami kasih Tuhan, bukan cuma tahu tentang kasih Tuhan. Gimana sih? Coba kita lihat ini ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa supaya ayat ini terus bicara buat saudara dan saya. Sadar nggak saudara, bagaimana Tuhan yang menyertai hidup kita dari awal sampai akhir?
Ini saya masukin AI dari kemarin sampai hari ini. Salah terus AI, saudara. Jadi AI ChatGPT itu bisa salah, hati-hati saudara ya. Tapi udah ayatnya udah benar semua. Tapi salah terus, ini masih ada salah nanti saya. Yang pertama, apa yang Roh Kudus kerjakan? Dia menyadarkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Kalau saudara dan saya bisa sadar dosa, itu Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa sadar mana benar, mana salah, itu Tuhan. Kalau saudara akan tahu bahwa gini, suatu hari kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita, itu Tuhan. Ada yang nanya gini, Pak, terus kalau saya nggak mau baca Alkitab, itu salah? Ada yang salah. Semua harus disadari dulu dengan dosa. Waktu kita disadarkan, ada yang salah dengan saya, berbahagialah orang yang disadarkan dosanya. Karena itu berarti Tuhan masih bicara sama kita. Dan setiap hari harusnya anak Tuhan terus diingatkan, bukan dituduh loh ya, tapi diingatkan. Aduh, tadi saya harusnya nggak begitu sikapnya. Semakin lama semakin, itulah yang membuat kita berbuah nantinya, karena kita akan terus diingatkan akan dosa, akan mana benar, mana salah, akan penghakiman. Bukan cuma sekedar mengingatkan. Roh Kudus dalam Yohanes 3 bilang ini, dia membuat kita lahir baru, dia membuat kita bertobat. Yang membuat kita bisa bertobat itu Tuhan. Yang membuat kita bisa lahir baru dan belajar kenal Tuhan itu Tuhan juga. Terus Alkitab yang orangnya bilang ini, dia diam di dalam kita, dia diam dalam saudara dan saya. Dia nggak membiarkan kita sendiri, dia menemani kita. Yang biru, dia menganugerahkan karunia roh. Nah ini salahnya ChatGPT. Karunia roh maksudnya, saudara ya. Sepintar-pintarnya ChatGPT masih salah. Dia menganugerahkan karunia roh. Tuhan yang memberikan berbagai-bagai karunia talenta sama kita. Itu panahnya ada 2 di bawah juga salah. Saya suruh perbaiki bolak-balik, nggak bisa ChatGPT saudara. Tapi panah nggak terlalu pengaruh lah ya. Yang merah dulu aja. Dia menganugerahkan buah roh. Dikasih buah roh sama kita. Buah roh tadi, siapa yang membuat berbuah? Roh Kudus juga. Yang kuning, dia menghibur dan menguatkan. Waktu saudara lagi sedih, saudara lagi putus asa, saudara cenderung mau kecewa. Siapa yang membuat kita bisa kuat? Tuhan juga yang menghibur dan menguatkan kita. Yang terakhir gini, yang biru paling ujung. Dia memberi jaminan keselamatan. Alkitab bilang nih, Roh Kudus yang memeteraikan kita sebagai anak Allah. Dimeteraikan, katakan dimeteraikan. Dimeteraikan bicara gini, dicap, sudah segel, sudah tidak bisa dibatalkan. Bahwa saudara dan saya adalah anak Allah di dalam nama Yesus. Dan itu yang menjamin keselamatan itu. Siapa kita bisa dicap? Kita masih naik turun, masih begini. Kok Tuhan tetap cap? Tetap dia punyaku. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan saudara lihat ini. Saya berharap Tuhan juga yang membuat saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Dia bukan cuma kasih tahu teorinya. Dia yang menyertai kita dan membuat kita mengalaminya. Dan saya harap pengalaman akan kasih Tuhan ini yang mengubah kita. Karena kita nggak bisa mengasihi dari diri kita sendiri. Yang setuju kata amin. Tuhan berkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara banyak buat kami. Ajar kami dalam setiap kejadian hidup kami menemukan apa yang ada di baliknya. Saudara, setiap kejadian, setiap kali kita memaki di jalan, temukan berhala yang ada di belakangnya. Dan temukan Tuhan ada di mana pada saat itu. Saya ulang ya. Waktu kita memaki di jalan sama orang yang potong jalan kita mungkin. Temukan ada berhala apa di baliknya. Dan Tuhan ada di mana saat itu. Waktu saudara melihat sesuatu dan saudara benci. Temukan ada berhala apa di baliknya. Dan Tuhan ada di mana saat itu. Kalau saudara terus mengizinkan Tuhan bicara dalam hati saudara, saudara akan tahu kenapa kita tidak bisa mengasihi. Tuhan akan membukakan ada berhala apa di balik semua itu. Dan Tuhan ada di mana sebetulnya dalam hati kita. Mungkin kita cuma kasih dia di ujung dari hati kita. Dan gak kasih kesempatan dia bicara. Mungkin ada orang yang mengingatkan kita, bahkan kita bilang udah gak usah Tuhan-Tuhanan. Gak usah ngomong pakai firman.
temukan ada berhala apa di balik perkataan itu. Dan Tuhan ada di mana. Tuhan, mampukan kami untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Mampukan kami untuk hidup dipimpin Roh. Supaya kami nggak memuaskan kedagingan kami, tapi kami berbuah di dalam Roh Tuhan. Dan biarlah ajar kami mengasihi orang lain. Ajar kami mengasihi sesama yang bahkan tidak punya hubungan sama kami. Karena Allah juga kasih. Karena Allah yang kami sembah adalah kasih. Ajar kami menikmati kasih Tuhan. Dan kami boleh membagikan kepada orang lain. Tuhan, aku selesai bicara, tapi biarlah firman Tuhan yang terus bicara buat setiap kami. Jamah hati umat-Mu Tuhan, ubah hati kami, karena kami nggak sanggup mengubah hati kami sendiri. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan, amin.